yang kini terus digadang sebagai calon presiden pengganti Jokowi di tahun 2024, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan, dilaporkan saling salib menyalip untuk berada di posisi teratas survei elektabilitas. Dalam survei terakhir yang diinisiasi oleh Politika Research and Consulting atau PRC dan juga Parameter Politik Indonesia atau PPI, menunjukkan Ganjar Pranowo berada di posisi teratas, unggul dari Prabowo dan Anies Baswedan. Padahal dalam survei sebelumnya antara Prabowo dan Ganjar dilaporkan saling susul-menyusul untuk berada di posisi teratas, sementara Anies terus membayangi keduanya di 3 besar. Ya, pemirsa, untuk mengetahui seperti apa proyeksi persaingan di antara ketiga tokoh ini dalam Pilpres 2024 mendatang, kami telah terhubung dengan Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Pak Adi, selamat bergabung dengan Prime Time. Apa kabar, Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat. Apakah hasil survei kita sudah cukup sehat menunjukkan masa depan Indonesia, di mana PPI ada 3 besar nama ini, Mas Ganjar nomor 1 ini, Pak Adi? Ya, begitu Mas realitasnya. Ya. Jadi survei itu kan didasarkan pada opinion publik yang sedang berkembang, yang sedang happening dan sedang aktual. Dari survei-survei yang kita lakukan, memang Ganjar ini merupakan salah satu nama yang punya tren positif ya, yang elektabilitasnya naik, sekalipun naiknya itu tidak terlampau banyak kemarin ya. Tapi pada hari ini ketika survei dilakukan pada bulan Desember, Ganjar ternyata mampu menyalip Prabowo Subianto yang selama ini selalu merajai survei-survei yang kita lakukan. Nah, selisihnya sih sebenarnya masih dalam rentang margin of error, kurang lebih 2,5%. Dalam simulasi 32 nama misalnya, Ganjar Pranowo itu mendapatkan 23,1%, kemudian Prabowo Subianto maksud saya mendapatkan 21,6%, dan yang ketiga itu Anies Baswedan 11,4%. Ini 3 nama besar yang sebenarnya dari dulu saling menghiasi ya media massa, terutama Ganjar dan Prabowo Subianto. Nah, yang menarik itu justru sekalipun masuk 3 besar, Anies Baswedan ini relatifly suaranya stagnan ya, tidak terlampau naik secara signifikan seperti yang lainnya. Bahkan ada nama baru sebenarnya yang saya sebut sebagai rising star dalam tanda kutip gitu ya. Ada nama Sandiaga Uno. Ya. Terlihat setelah jadi Menteri Pariwisata, Sandi ini seakan-akan kartu politiknya rebounds. Muncul namanya kembali sebagai kandidat yang layak diperhitungkan untuk menuju jalan panjang di 2024. Dulu kan orang membayangkan Sandi ini fashion dan stylenya di Cawapres. Nggak ada lawannya lah kira-kira begitu. Tapi belakangan sudah mulai masuk 4 besar Mas dalam survei yang kita lakukan belakangan. Bahkan Sandiaga Uno itu mampu melewati AHY misalnya ataupun Ridwan Kamil yang sering masuk nominasi Capres 5 besar dan 6 besar. Tentu ini peta yang kemudian menurut saya cukup dinamis ke depan ya. Yang tentunya ini akan menjadi stimulus kepada siapapun yang ingin bertanding di Pilpres 2024 yang akan datang. Tapi kalau bicara runner up dan nomor 1, kalau nggak Prabowo ya Ganjar Pranowo. Nah, di akhir tahun 2021 ini Ganjar dalam survei yang kita lakukan selama 4 kali dalam setahun ini sukses mengalahkan Prabowo Subianto di angka kurang lebih 2%. Itu dinamika yang berkembang saat ini. Ya, Pak Adi, ini kan kalau kita melihat rentang waktu Pilpres 2024 sebenarnya kan masih terlalu subuh inilah ya untuk Mas Ganjar, mungkin euforia berada di atas angin. Tapi apa yang bisa Anda sampaikan seorang Ganjar harus konsisten untuk menjaga agar dia tetap berada di posisi teratas sementara waktunya masih cukup panjang ini? Ya, sebenarnya kalau mau dilihat secara utuh, basis pemilih Ganjar itu tidak terlampau banyak, Mas. Hanya terpusat di Jawa Tengah, DIY, dan di Jawa Timur ya. Itu basis tradisional pemilih Ganjar Pranowo. Cuman saya lihat Ganjar ini adalah orang yang relatif sukses mengkapitalisasi tingkat popularitasnya yang tidak sehebat Prabowo Subianto. Dalam survei yang kita punya misalnya, popularitas Ganjar itu masih di bawah 80%. Tapi yang semua orang yang mengenal Ganjar Pranowo itu relatif bisa dikonversi menjadi orang yang ingin memilih Ganjar andai pemilu itu dilakukan hari ini. Berbeda dengan Prabowo Subianto yang saya lihat popularitasnya itu mentok di angka 95%. Artinya hampir seluruh masyarakat di Indonesia itu sudah mengenal Prabowo Subianto. Ini mungkin tidak terlepas dari tabungan elektoral, tabungan popularitas yang sebenarnya sudah lama dimulai oleh Prabowo Subianto ya. Cuman problemnya orang yang mengenal Prabowo 95% tidak secara total dikonversi menjadi sebuah dukungan elektabilitas dalam survei-survei yang kita lakukan. Artinya apa?
Ganjar mesti merawat stamina politiknya untuk tetap berada di orbit ya pencapresan, terutama elektabilitas, dan terus menaikkan popularitasnya. Yang kedua, basis pemilih Ganjar tentu saja harus diperluas. Bukan hanya di Jawa Tengah, bukan hanya di DIY, bukan hanya di Jawa Timur, tapi tersebar di berbagai daerah-daerah lain, misalnya di Jakarta, di Jawa Barat, kemudian di Banten, di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu penting sebenarnya untuk terus supaya Ganjar ini semakin lebar ceruk pemilihnya, yang selama ini memang berkutat di itu-itu saja. Tapi sekali lagi, sekalipun popularitasnya masih di bawah 80%, tapi Ganjar sukses mengkonversi itu sebagai sebuah dukungan politik elektabilitas ya. Iya, yang penting menjaga staminanya dalam jangka panjang sampai 2024 ya Pak Adi. Nah, kalau kita bandingkan antara popularitas Ganjar Pranowo dengan misalnya loyalitas pendukung Prabowo Subianto, bagaimana kedua tokoh ini didukung oleh mesin partai yang cukup bergerak, mumpunikah sehingga merawat keduanya untuk sampai ke 2024? Ya, kalau dilihat rata-rata Prabowo Subianto itu punya strong voters, loyalis voter ya. Jadi dulu sekalipun Gerindra dan Prabowo lompat pagar menjadi bagian dari koalisi pemerintah, pemilihnya tetap stabil. Hanya kelompok-kelompok yang dianggap penunggang gelap itulah yang sebenarnya tidak puas terhadap elektabilitas Prabowo dan Gerindra. Makanya dalam survei yang kita lakukan, satu, Gerindra itu selalu runner up, Mas. Itu artinya hukuman kepada Gerindra, sekalipun Prabowo dan Gerindra masuk koalisi, itu tidak ada apa-apanya ternyata. Begitupun dengan survei-survei yang kita lakukan pada level elektabilitas Capres, ternyata Prabowo juga kuat. Artinya apa? Orang yang kecewa ketika Prabowo menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi, itu nggak signifikan. Ini menunjukkan hanya sedikit kelompok kecil saja. Kalau kita mendukung istilah penunggang gelap, mungkin kelompok-kelompok itu saja yang kecewa, tapi selebihnya adalah strong voter Prabowo di angka sekitar 22 dan 24%, yang sejak 2021 awal sampai sekarang itu konsisten mendukung Prabowo Subianto ya. Nah, yang menarik sebenarnya Ganjar Pranowo. Kalau dihitung rata-rata, hanya sedikit saja sebenarnya pemilih PDIP itu yang menunjukkan sikapnya untuk memilih Ganjar Pranowo. Bahkan kalau ini dikonversi dukungan PDIP menjadi dukungan Ganjar Pranowo, saya kira luar biasa, Mas. Misalnya elektabilitas PDIP itu kan 20%. Kalau itu ditotal dengan jumlah Ganjar yang saat ini 22%, tentu cukup luar biasa. Jadi apa yang didapatkan Ganjar saat ini itu bukan secara total bukan pemilihnya PDIP, tapi pemilih-pemilih yang selama ini terasosiasi dengan satu pemilihnya Jokowi, pemilih-pemilih yang merasa dekat dengan Ganjar karena sosoknya yang dinilai dekat dengan masyarakat gitu ya, dekat dengan kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang kemudian itu dianggap sebagai pluralisme politik Ganjar. Yang ketiga sebenarnya kalau kemudian suara PDIP yang 2 digit itu dapat dikonversi menjadi suara Ganjar, saya kira suara Ganjar akan jauh lebih melesat ya. Dua hal yang mestinya dilihat secara utuh itu. Artinya bisa saja kalau melihat elektabilitas Capres Ganjar dan Capres Prabowo, koalisi antara PDI Perjuangan dan Gerindra bisa terjadi dong? Kalau dilihat kalkulasinya mestinya terjadi ya. Cuman prasasti batu tulis itu kan bukan prasasti sebagai sebuah kenangan manis, tapi itu prasasti sebuah ingkar janji politik yang sampai sekarang masih menggurita. Sepertinya kenapa PDIP dan Gerindra sampai saat ini belum mengunci koalisi keduanya, sepertinya bayang-bayang kutukan ingkar janji itu akan terulang gitu, Mas. Makanya kemudian kalau melihat statement PDIP, statement kemudian Gerindra itu cukup diplomatis, masih membuka pintu kepada yang lainnya. Yang kedua, andai terjadi koalisi antara PDIP dengan Gerindra ya, kita coba mengandai-andai. Kan pertanyaan terbesarnya adalah apa mau PDIP itu capresnya adalah Prabowo Subianto. Secara partai misalnya PDIP jauh mengungguli Gerindra. Begitupun sebaliknya. Kalau dua partai ini berkoalisi, apa mau Prabowo Subianto? Capresnya Puan Maharani misalnya. Sementara Prabowo sebagai cawapres yang elektabilitasnya jauh lebih tinggi ketimbang Puan Maharani. Inilah kerumitan-kerumitan yang agak sulit untuk dijelaskan soal bahwa kedua partai ini akan berkoalisi, tapi soal siapa capres, soal siapa cawapres bisa menjadi jalan buntu yang kemudian membuat partai ini tidak kembali bisa maju bersama di 2024. Kecuali mas skenario-nya kedua, ada Ganjar, ada Sandi. Nah, ini kan pemain pengganti sebenarnya. Kalau dua orang ini saya kira cara masangkannya agak lebih mudah. Pemain pengganti, tapi level permainannya ini bisa melewati pemain-pemain utama, Mas. Karena elektabilitasnya relatif leading dan sampai sekarang sedang
lagi naik gitu ya. Makanya Iya, iya. tinggal bagaimana PDIP dan Gerindra mencoba untuk memformulasikan para pemainnya yang ikut bertanding di 2024. Apakah Prabowo Puan atau Puan Prabowo atau pemain kedua yang dimajukan? Iya. Ganjar Pranowo dengan Sandiaga Uno. Kalau itu yang diduetkan, saya kira agak seru pertandingan Pilpres itu, Mas. Nyaris Iya. tak ada lawan yang saat ini bisa dilihat secara seimbang ya, kalau Iya. melihat tren elektabilitasnya. Baik, Pak Adi, waktunya masih panjang, jadi gelisah-gelisahnya kita ini masih berlanjut sampai 2024 ya. Kita tunggu saja, kita wait and see, dan kami juga menantikan nanti hasil riset Anda di masa-masa yang akan datang. Pak Adi, terima kasih bersama kami, salam sehat selalu. Sama-sama, Mas. Sukses selalu.